Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan iman kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis yang sangat penting kita selaku seorang muslim, yaitu majelis tentang bahasa Arab, yang mana dengan kita belajar bahasa Arab ini, maka harapan terbesar bagi kita adalah agar kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dengan kita memahami itu, maka tentu akan semakin banyak ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih, kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan, dan tentunya dengan itu pula maka insya Allah ya kebaikan semakin banyak, maka jalan ke surga kita juga insya Allah akan semakin mudah. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan ya pelajaran kita masih dari kitab Dirsulul Al-Arabiyah Liqorin Natiqina Biha, karya Dr. Fahmi Abdul Rahim rahimahullah ta'ala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua dan kita sudah masuk kepada pelajaran ke-27. Dan insya Allah kita lanjutkan saat ini dengan latihan kedua ya dari pelajaran 27. Nah, silakan dibuka bukunya ya. Jilid kedua, buku jilid kedua halaman 182. Baik. Di halaman 182, latihan yang kedua kita mendapati di sana mu'alif menyampaikan kepada kita latihannya yaitu hadhihi amsilatun lil fi'li al-mu'tal al-ain. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari fi'il yang mu'tal ain, yaitu memiliki ilat pada ain fi'ilnya. Ya, pada pertemuan pelajaran ke-26 sudah kita jelaskan ya tentang bagaimana fi'il itu memiliki sebuah ilah atau sebuah cacat. Yang mana ketika salah satu dari penyusun huruf fi'il itu terdiri dari atau tersusun dari salah satu dari tiga huruf yaitu alif, ya, dan waw. Nah, huruf ilah itu bisa ada kalanya pada fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, ataupun lam fi'ilnya. Dan yang kita belajar sekarang adalah ketika huruf ilahnya berada pada ain fi'ilnya. Dari kata fa, ala, ya fa, ain, lam ya. Nah, kita sekarang berada di ainnya, yaitu yang tengah ya. Huruf yang tengahnya itu yang mengandung huruf ilah. Istilah lainnya bisa disebut sebagai ini ya, al-ajwaf ya. Baik, jadi nah sekarang untuk fi'il yang mengalami mu'tal ain ya, yang memiliki cacat pada huruf ainnya, itu disebutkan oleh mu'alif di sini ada beberapa contoh. Di sini ada 3 kelompok contoh ya. Kelompok contoh yang pertama, mu'alif menyampaikan contoh kepada kita dengan kata qala yaqulu. Ya, dia berkata, dia sedang berkata. Kana yakunu, ya, ada, ya, ada. Nah, zara yazuru, ya, berziarah atau berkunjung. Qama yaqumu, ya, berdiri. Zaqa yadzuqu, yaitu mencicipi atau merasakan. Ya. Tawafa yatufu, tawaf, ya, berputar atau mengelilingi. Soma yasumu, ya, berpuasa. Ya. Daro yaduru, ya, berputar juga ya. Daro yaduru. Staba yatubu, ya, bertaubat. Bala yabulu, kan kencing. Nah, dari contoh-contoh ini, yang kelompok yang pertama ini bisa kita polanya di sana ya. Untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Fi'il madhinya huruf ilahnya adalah alif dan fi'il mudhari'nya huruf ilahnya adalah waw.
Ya, di sini kola yakulu dan sama semuanya soma yasumu. Jadi fi'il madinya huruf ilahnya dengan alif. Kemudian ketika menjadi fi'il mudhari ya, dia fi'il awal huruf ilahnya menjadi waw. Nah, ini berbeda dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, di sana mu'alif menyampaikan contoh-contohnya, misalkan ja'a yaji'u, ya, datang ya. Ba'a yabi'u, ya, menjual. Saro yasiru, ya, berjalan. Nah, asha ya'ishu, hidup ya. Kala yakilu, menimbang. Nah, kalau kita perhatikan di sini di kelompok yang kedua ini, contoh ini, ya, di sana bisa kita lihat ya, fi'il madinya ya sama dengan alif ya, ja'a, ba'a, saro, asha, kala. Nah, lalu yang berbeda dengan yang di atas ya, dengan yang pertama adalah di fi'il mudhari'nya. Yang mana di sini fi'il mudhari'nya itu untuk huruf ilahnya berubah menjadi huruf ya. Jadi kalau ja'a kan alif ya huruf ilahnya. Nah, sekarang mudhari yaji'u. Ya yaji'u, yaji di sini ada ya-nya, itu huruf ilahnya. Ja'a yaji'u. Demikian juga di sini ba yabi'u ya. Jadi berubah ya huruf ilahnya di mudhari menjadi ya. Lalu ya'ishu ya. Yakilu. Nah, baik. Lalu kemudian kelompok yang ketiga yang disampaikan oleh di sini ada nama yanamu, khofa yakhofu, kada yakadu, mazala la yazalu. Ya. Nah, kelompok ketiga ini polanya ya di fi'il madinya dia menggunakan huruf ilahnya alif ya. Lalu kemudian fi'il mudhari ini tetap huruf ilahnya alif tidak berubah ya, sama-sama alifnya. Ya, contohnya sini nama yanamu tidur ya. Khofa yakhofu takut, kada yakadu hampir ya. Mazala la yazalu. Nah, itu tidak senantiasa atau tidak berubah ya, tetap ya. Baik. Nah, inilah diantara contoh-contoh ya, contoh-contoh fi'il yang mu'tal ain ya. Ainnya itu ada cacatnya. Nah, sekarang coba kita lanjutkannya untuk latihan berikutnya supaya kita bisa memahami perbedaan bagaimana kalau fi'il itu sahih ya, tidak ada ilahnya dengan fi'il yang ada ilahnya, termasuk di sini adalah ilah ainnya. Kita sambung ya kepada latihan yang ketiga. Nah, di latihan yang ketiga ini, mu'allim menyampaikan kepada kita amal merenungkan yang berikut ini. Ya, kita lihat di sana, ya, ada fi'il yang memiliki mu'tal ain, ya, yaitu di sini disebutkan dengan qala. Nah, ketika fi'il ini kemudian disandarkan kepada fa'ilnya, ya, dari ini, ada Hamid, Aminah, Anta, Anti, Ana. Nah, di sana bagaimana pembentukan fiilnya tersebut. Nah, ini yang kita belajar sekarang adalah pada fiil madi ya. Jadi kita baca dulu ya. Contoh Hamidun qala, Aminatu qalat. Anta kulta, Anti kulti, Ana kultu. At-tullabu qalu, At-talibatu kulna. Ya. Antum kultum, Antunna kultunna, Nahnu kulna. Baik. Nah, lebih jelasnya coba kita sekarang coba bandingkan dengan kalau itu misalkan fi'ilnya fi'il yang sahih ya, fi'il yang tidak ada cacatnya. Baik. Nah, jadi kita awali dari yang pertama ya, Hamidun. Ya, kalau Hamidun itu kalau kita misalkan ambil contoh fiilnya ya fa'ala aja ya, yang sesuai dengan ini ya fa'ala. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya untuk ainnya ya di sini ain a ya di sini alif ya, sehingga dia tidak dibaca karena alif tidak berharokat ya, maka dia dibaca kola. Nah,
Baik. Lalu kemudian yang berikutnya kalau amirah, aminatu, ya. Kalau dengan fa'ala maka dia menjadi fa'alat, ya. Baik. Nah, fa'alat. Aminatu fa'alat. Lalu kalau anta, ya. Nah, maka ini kelihatan kan bedanya ya. Fa'alta. Nah, disinilah bedanya ya. Kalau tadi yang hamid ya, di sini fa'ala ya, ainnya dibaca, di sini diganti dengan alif. Nah, kalau sekarang untuk yang anta, nah dari kalau di sini fa'alta ya menjadi kalau di sini kulta. Nah, ini sudah ada perubahan di sini ya, dari fa'alta menjadi kulta. Nah, kenapa di sini perubahannya apa? Perubahannya ya di sini kan ainnya ya huruf keduanya ini tidak ada kan ya. Di sini tidak ada. Lalu huruf pertamanya ini berubah menjadi dhammah ya. Jadi aslinya misalnya fa'alta kan harusnya kan ko'alta gitu ya, ko'alta. Nah, karena di apa namanya? Di sini ada ilahnya, huruf ilahnya, maka ainnya dihilangkan jadi kulta. Ya, langsung ke lamnya ya, kulta. Baik. Nah, kemudian kalau anti ya, anti ya asalnya kan dari fa'alti ya, fa'alti. Ya. Nah, hampir sama seperti fa'alta tadi ya, seperti anta ya. Jadi ainnya dihilangkan ya, alifnya dihilangkan, lalu fa-nya di sini didomahkan jadi kulti ya, jadi kulti. Jadi fa'alti menjadi kulti. Nah, perubahannya seperti itu. Lalu kemudian ya kalau ana itu nah, aslinya kan gini ya, fa'al tu ya. Nah, dari sini kan kita semakin bisa melihat kan ya perbedaan-perbedaannya ya dari nah, jadi fa'altu ya menjadi kultu, ainnya hilang, fa-nya menjadi dhammah ya, ainnya hilang, fa-nya menjadi kultu, ana kultu. Baik. Nah, ini kalau yang di sini ya. Kita mungkin seleksi aja ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang di sebelahnya. Nah, untuk at-tullabu ya, qalu ya, maka ini kalau ini kan sini menjadi fa'alu ya. Di sini tidak banyak berubah ya, jadi hanya di apa ainnya diganti alif saja ya, dari qalu dan fa'alu ya. Kalau at-thalibatu ya, dari itu menjadi kalau aslinya kalau dalam fi'il sahih adalah ya fa'al ya fa'alna ya. Perubahannya ya dihilangkan ainnya ya, dan sama seperti tadi fa-nya ini dijadikan dhammah ya, fa-nya jadi dhammah ini ya, ainnya hilang, fa-nya menjadi dhammah ya. Lalu kalau antum ya, antum itu fa'al tum ya. Kemudian antunna ya fa'al tunna ya, fa'al tunna. Lalu nahnu ya fa'al nah
Baik. Coba kita lihat perbedaannya di sini ya. Jadi di sana ada dari fa'alna menjadi kulna. Apa yang berubah? Ainnya hilang. Fa-nya menjadi dhammah ya. Fa'altum menjadi kultum ya. Ainnya hilang ya. Lalu di sini apa fa-nya juga menjadi dhammah. Rata-rata seperti itu ya. Jadi fa'altunna menjadi kultunna ya. Fa'alna menjadi kulna. Baik. Nah, jadi di sini para jamaah sekalian, para pemirsa yang berkata Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya bagaimana kita bisa membedakan mana fiil yang sahih ya dan mana fiil yang ada ilahnya ya. Termasuk di sini adalah yang ilah pada ainnya. Ya, perubahannya seperti ini dalam pembentukan atau penyandaran kepada domir ya, kepada domir di dalam fiil madhi ya. Ini kepada fiil madhi. Baik ya, mudah-mudahan dari sini bisa difahami perbedaannya ya. Mana yang fi'il sahih dan mana yang fi'il yang mengandung ilah, khususnya ilah pada ainnya. Baiklah para pemirsa, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah menerima dari kita dan menjadikan sebagai kebaikan untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.